dan Boni harus segera pergi. Mereka sudah semakin mendekat. Mereka siapa, Mas? Jaga Boni. Bagaimana aku memandang Boni adalah, mungkin ada beberapa orang yang melihat Boni ketika nonton tadi kayak, wah, hidupnya ini berat sekali. Hidupnya ini kok bisa ada anak perempuan yang bisa survive dengan keadaan demikian gitu. Nah, ketika aku harus dihadapkan menjadi Boni, sementara hidup aku tidak sebegitunya, tentu sangat berat sekali buat aku mendalami karakter. Tapi untungnya dalam proses mendalami karakter, aku didukung dengan semua yang ada di sini, para cast, director dan juga produser. Jadi memang betul apa yang dikatakan Kak Nadila, Kak Devris ini punya peran yang sangat penting untuk mengintimidasi Boni. Jadi dari proses reading, workshop, aku udah ngerasa kalau aku dimusuhin sama namanya Paul. Jadi rasa yang memang sudah dibangun itu adalah bentuk chemistry yang sangat membantu aku ketika menjadi Boni itu sendiri gitu. Begitu juga dengan Om Frank yang memang dari awal sudah menempatkan dirinya seperti om aku di dalam kehidupan nyata pun sepertinya terbawa sampai sekarang ya Om, chemistry itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh sangat membantu aku dalam mendalami karakter gitu. Dan aku sangat bersyukur sekali kalau misalnya tadi ada pesan-pesan yang tersampaikan sih. Yes, itu dia. Ini nggak cuma actionnya terdeliver dengan sangat luar biasa, tapi juga dramanya juga kita kena ngomong gimana berantem dengan ibu di situ, dengan teman dan lain-lain. Ini gimana? Lebih sulit mana porsi dari kamu ke actionnya atau ke dramanya? Sejujurnya sama-sama sulit ya, sulit semua. Cuman ya itu dia tadi, karena banyaknya bantuan, jadi dan juga doktrin kayak bisa kok bisa. Apalagi pada dong kalau masih makan aja kok, makan gitu kan. Itu ya semua pemain digituin. Jadi semua pemain pada untuk makan ya semuanya. Iya, kita diadu sebenarnya. Jadi kita kan aku pikir oh pada nunggu pihak gue gitu. Ternyata enggak. Pas aku tanya ke Nadila, enggak, dia juga ngomong gitu, aku makan aja kan. Jadi ternyata itu adalah salah satu cara yang memang dibuat oleh Pak Dadung supaya kita ketika di frame itu hasilnya seperti tadi itu loh. Oh, gitu dia tepuk tangan yang tadi. Tai lu. Itu bukannya cewek yang lu cari-cari ya, Cok? Kita kasih sambutan buat dia. Gentle juga loh. Segala kepercayaan yang diberikan pada saya untuk dapat memerankan Boni, baik dari segi dramanya maupun actionnya, saya sangat berterima kasih dengan semuanya, terutama jajaran produser telah mempercayai saya. Dan melalui karakter Boni, saya senang karena saya bisa menjadi sosok wanita yang belajar untuk menjadi perempuan yang speak up. Jadi kekuatan perempuan yang perlu kita ganyangkan, yang perlu kita suarakan kepada semua perempuan itu dapat tersalurkan melalui saya perankan karakter Boni ini gitu loh. Jadi saya harap untuk siapapun yang telah menonton tersugestilah secara baik terhadap karakter Boni yang telah dibangun ini. Siap, terima kasih. Puas lo, mulai detik ini gak ada lagi tontonan kayak gini. Bagian hidup kamu mana yang bukan urusan? Semuanya mama yang urus. Oke, kenapa gue ngajarin si Boni untuk ada bekal self defense, bela diri, tapi dia memiliki etika dan moral yang baik. Karena itu satu keseimbangan. Oke, kenapa gue ngajarin si Boni untuk ada bekal self defense, bela diri, tapi dia memiliki etika dan moral yang baik. Karena itu satu keseimbangan yang harus dimiliki oleh Boni ketika dia tinggal di lingkungan yang sangat keras, ya kan? Jadi nggak bisa kita kasih relate kehidupan gue sekarang, zaman sekarang nih sama anak gue yang sekarang nih, maksudnya yang beneran. Ya karena alhamdulillah kita lingkungannya tidak seperti Boni gitu loh. Jadi itu alasan gue kenapa akhirnya gue memberi asupan seperti itu kepada Boni, karena supaya dia nanti besar pandai bersikap, pandai membela diri, dan pandai memperjuangkan yang namanya ketidakadilan,
penindasan, ketidaksetaraan yang sangat diperjuangkan oleh ayahnya Sambara ini yang hanya seorang seniman lukis gitu loh. Jadi itu inti ceritanya seperti itu dasarnya. Kalau misalnya related dengan Gen Z sekarang nih ya, lu punya anak ya kan. Apakah Boni itu memang sekonyong-konyong menjadi role model untuk beberapa keluarga ya? Ya mungkin kadang dari sisi pengasuhan. Oke, dalam sisi pengasuhan kalau di lingkungan gua tidak seperti itu, tapi kita tidak bisa mentemplatekan semua karena background orang masing-masing, culture orang masing-masing, ya kan, apa yang dia terima dari lingkungannya itu masing-masing beda. Cuman yang penting adalah gimana caranya orang tua bisa peka terhadap lingkungan yang ditinggalkan sama anak-anaknya gitu. Karena menurut gua self defense itu nggak selalu berantem. Ya kan, self defense itu punya wawasan luas, ajak ngobrol, siapa yang nggak suka sama dia, siapa yang suka, siapa yang nggak setuju, ayo kita rembuk-rembuk barengin segala macam untuk ngomongin solusinya seperti apa. Jangan sampai kita terbentur untuk ke masalah fisik dulu, itu intinya gitu. Untuk zaman sekarang ya, kalau gue lebih ke situ gitu. Kalau ke anak-anak gue self defense sampai ke situ. Makanya gue sama anak-anak gue pengetahuannya mereka harus luas, akademisnya harus bagus, etika moralnya harus bagus. Jadi dia punya bekal untuk keluar supaya dia bisa paling tidak mengantisipasi dulu supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan gitu. Dan Boni punya tawar-menawar dengan teman laki-lakinya ya. Ya. Karena dia punya sikap dan lain sebagainya. Boni itu punya sikap. Nah, selain itu karena emang si Boni ini kan, cuman kan gue nggak bisa ceritain lebih ini karena ini sensitif sangat, bisa spoiler. Gue jadi nggak bisa langsung menggamblangkan kenapa Boni seperti itu, karena peranan dari seorang ibu di sini juga kuat, gitu loh. Peranan dari seorang ibu sini sangat kuat, dan peranan dari teman-temannya Sambara yang ayahnya yang sangat disegani itu juga sangat kuat, gitu loh. Jadi itu yang membuat si Boni agak-agak untuk seumur dia ya, anak SMA, mana yang gua harus terima nih, gitu loh. Ajaran, informasi atau segala macam di saat keadaannya seperti itu dia ngerasa tidak balance gitu loh. Nah, tapi gua nggak bisa menceritakan secara gamblang karena ini berpotensi spoiler. Jadi nanti nonton aja, tapi keadaan yang diceritakan dalam film ini adalah seperti itu. Dan gua rasa film action itu adalah sifatnya melawan. Ini yang kita tawarkan, gitu loh, memberontak terhadap yaitu tadi ketidakadilan, penindasan, bully, ketidaksetaraan segala macam. Padahal kalau seandainya kita hidup dengan keadilan pun itu jauh lebih enak gitu loh. Jadi intinya sih kita seperti itu aja gitu loh. Sambara juga, apalagi di seniman itu punya hati. Caranya Sambara itu menggulung semua lawannya, pukulannya itu punya arti, punya emosi, punya makna, tapi tidak membunuh, ngerti nggak? Tidak melukai gitu loh. Jadi ini penuh dengan perasaan, ini penuh dengan keresahan segala macam gitu loh. Itu yang diajarkan kepada si Sambara kepada teman-temannya untuk edukasi seperti itu. Gitu. Terima kasih Kakak Aryo. Thank you bro. Gue mau gagas sama tuh cewek. Cewek yang mana sih, Cok? Boni. Fokus pada sasaran. Itu nomor satu. Atur jalan. Kemudian sudah. Rakyat kecil tidak bisa mengalah terus. Desain film action berbalut drama berbalut action, karena kita meyakini bahwasanya persentasenya drama 50, actionnya 50. Karena mungkin kami membuatnya jujur, dengan hati, dan dibantu juga sama sastra-sastra dari Unggul Landung Paragi yang kebetulan diwakili sama Ibu. Terima kasih banyak. Dengan karya beliau kita terinspirasi untuk membuat film. Itu. Terima kasih. Terus juga harapan kami agar terbuka kembali film-film action di seluruh Indonesia, terkhususnya di genre-genre yang berbau action. Biar kami laku lagi. Minta doanya semoga film ini juga bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat dan juga penontonnya berjuta-juta. Amin. Amin. Terima kasih. Ini menjadi inspirasi dan awal kebangkitan kembalinya film action di Indonesia. Itu harapan. Gitu. Oke, dan terkhusus
muda, ayo berkarya. Itu sih. Oke, itu dia. Mereka juga merusak dagangan orang. Wajar Boni balas. Wajar bagi seekor harimau, malah petaka bagi mangsanya. Boni harus dikeluarkan dari sekolah ini. Kalian suka dengan itu, Gesper? Atau kakak non? Perempuan itu banyak sekali menjadi korban kekerasan seksual dan pelakunya lebih banyak adalah orang-orang terdekat. Dan Boni ini tidak hanya self defense ya, tapi sepertinya kepribadian. Ya betul, karena Boni sendiri kan juga dari kecil ditanam sama ayahnya Sambara nilai-nilai sosial ya, termasuk pengetahuan dia tentang beberapa buku-buku sastra. Dan itu yang melunakkan hati dari seorang Boni karena adanya sosok Sambara gitu ya. Betul, ya Sambara. Sambara adalah ayahnya yang melunakkan hati Boni. Bukan hanya Sambara, tapi sastra itu. Karena ketika ditulis di situ di bukunya yang diberikan ke Boni adalah ketika kamu mempelajari sastra, kamu memeluk dunia, dia bilang. Tapi ada yang misteri dari mamanya. Mamanya Boni. Bisa dikasih bocoran dikit, Bang? Ya, mamanya Boni, ya. Dia punya berutang di masa lalu. Apa itu? Nah, tonton filmnya. Menarik dari sisi production value ya. Karena kan tidak hanya warawiri media membicarakan banyaknya faktor yang terlibat gitu ya. Tapi kan di sini memang butuh cakapan seorang DOP yang ngarahin kamera satu dengan yang lain dan sebagainya. Gimana Bang? Boleh di-share? Betul ya. Jadi saya bekerja sama Mas Budut ya, Mas Budi Utomo itu sebagai DOP. Jadi termasuk angle dan lensa. Jadi di Boni ini kita banyak memakai lensa padat ya, karena untuk lebih dekat dengan penonton. Oke. Dan Mas Budut adalah ya orang yang menawarkan dengan lensa 100 pada saat itu untuk mengambil beberapa shot-shot compact. Arti lensa 100 itu? Jadi biar penonton itu tidak ada jarak dengan film kita di bioskop. Oke, jadi dia benar-benar keep contact gitu ya? Iya, betul. Hal yang lain dari film ini, karena memang dari sisi genre laga itu kan menjadi oase di perfilman nasional kita, Bang. Ada pendapat kah? Iya, untuk Boni sendiri, semoga Boni ini menjadi warna baru lagi ya, karena dari dialog-dialog yang muncul di film Boni itu berbeda dengan dialog-dialog yang muncul di film-film lain. Jadi mungkin tidak akan ditemukan karena di Boni ini syarat narasi sastra. Dan satu lagi, kami mendapatkan izin dari keluarganya almarhum Umbu Landu Paranggi untuk memakai 2 puisi beliau. Yang satu berjudul Ibunda Tercinta dan satu lagi berjudul Melodia. Jadi ada puitisasi di film ini? Ada, untuk memperkenalkan kembali seorang almarhum Umbu Landu Paranggi kepada anak-anak sekolah di zaman sekarang. Oke, selamat Bang. Siap. Sukses. Thank you Karul. Cinta, kasih, sayang. 3 pedean gitu ya. Jadi selalu setiap habis take apa segala macam selalu nanya tadi gimana gitu. Cuma pas tadi udah nonton, apalagi layarnya sebesar itu ya, agak timbul percaya diri lah. Nonton gitu. Ketagihan ya sih untuk ada di film action dengan proses yang luar biasa ini ya? Pastinya ketagihan ya, karena apalagi ngeliat hasilnya yang begitu memuaskan. Dan tadi seneng banget kalau pada nonton ada yang tepuk tangan, diterima gitu, kayaknya aku akan mau lagi sih kalau action. Mau lagi, setuju ya. Terus jadi karakter ibu juga berat kan? Karena lahirnya banyak, ada dendam sendiri, ada peran sebagai ibu, ada peran sebagai istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah itu membagi hatinya tuh gimana sih sehingga dapat banget tadi? Dapat banget ya? Alhamdulillah. Wah, saya berhasil Pak. Karena ini banget sih, emang waktu itu kita juga sempat beberapa kali di wawancara, aku juga menjelaskan juga kalau di sini porsinya tuh aku itu nggak pernah dibikin happy. Dari awal itu terlihat senyum
Iya. Kalau tadi pada mama yang tersenyum itu saat memegang perut itu cuma satu scene, sisanya itu nangis, berantem, dengan kalimat-kalimat yang berat, penuh dendam. Nah itu yang dibantu banget dengan bapak sutradara yang ada di sini, para produser, semuanya itu benar-benar mereka kan selalu nggak pernah nggak ada di lokasi. Yang selalu nemenin dampingin. Semuanya ini ada di lokasi, nggak pernah kecuali ya kalau pemain-pemain ini kadang-kadang kalau harinya nggak ada ya mereka nggak ada. Tapi maksudnya benar-benar dibantu banget deh gitu karena aku juga pertama kali mendapatkan peran kalau bisa dibilang seberat ini. Yes. Bereseknya Boni adalah cerminan dari mama, Ma. Siapa lagi yang bisa jadi panutan untuk Boni selain mama? Siapa, Ma? Kehancuran itu tidak bersuara, Ma. Tapi dia ada. Berkelahi itu membebaskan Boni dari rasa